Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kembali kita berjumpa di pagi hari ini. Saya berharap kita semua dalam keadaan baik. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih pagi hari ini. Kami akan bersama merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin dan menolong kami supaya kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Bapak Ibu, saya akan mengajak kita membaca bagian firman Tuhan dari Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 40. Demikian firman Tuhan. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Bapak Ibu dikasih Tuhan, pagi hari ini saya akan mengambil tema beritakan kebangkitannya. Nah, kebanyakan orang mau percaya pada sesuatu kalau ada buktinya dan melihat sendiri kebenarannya, ya. Misalnya nih, ada promosi panci yang dikatakan dapat menggoreng tanpa menggunakan minyak. Awalnya mungkin orang tidak percaya ya, mana mungkin sih menggoreng tanpa minyak. Pada umumnya yang menggoreng itu dengan menggunakan minyak. Tetapi setelah melihat demonstrasi dan setelah dijelaskan dengan adanya kemajuan teknologi yang begitu luar biasa, ternyata benar bisa panci itu untuk menggoreng tanpa menggunakan minyak. Akhirnya setelah melihat dan menyaksikan sendiri, barulah percaya, bahkan mungkin membelinya dan cerita kepada banyak orang bahwa panci ini bisa untuk menggoreng tanpa menggunakan minyak. Nah, demikian pula dengan Tuhan Yesus. Setelah kebangkitannya, dia butuh waktu 40 hari. Untuk apa? Untuk menampakkan diri kepada murid-muridnya dan juga kepada banyak orang, supaya mereka percaya bahwa ia benar-benar bangkit dan hidup kembali. Nah, Tuhan Yesus 5 kali menampakkan diri setelah kebangkitannya. Yang pertama yaitu kepada Maria Magdalena saat dia sedang sendirian di taman. Itu tercatat di dalam Yohanes pasal 20 ayat 14. Kemudian kepada para wanita sewaktu mereka hendak memberitahu murid-murid Tuhan Yesus, ada di Matius 28 ayat 9. Kemudian juga kepada Petrus, ada di Lukas 24 ayat 34. Kemudian kepada 2 orang murid yang sedang berjalan menuju ke Emmaus. Dan yang kelima yaitu kepada semua murid yang mana perikopnya kita baca pagi hari ini. Nah, ketika menampakkan diri kepada semua muridnya, Tuhan Yesus datang pada waktu yang tepat, yaitu ketika mereka sedang mempercakapkan akan kebangkitan Tuhan Yesus. Mereka sedang membahas apakah bukti-bukti yang ada itu cukup untuk memastikan kebenaran mengenai kebangkitan gurunya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tiba-tiba Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan memberikan salam penghiburan. "Damai sejahtera bagi kamu." Yesus datang menghampiri mereka supaya mereka tidak terus-menerus dipenuhi rasa tidak percaya yang menyedihkan itu. Nah, kedatangan Tuhan Yesus yang tiba-tiba di tengah-tengah mereka tanpa ada suara tentunya membuat para murid terkejut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Kemudian Tuhan Yesus berkata, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu?" Nah, untuk menghilangkan ketakutan dan meyakinkan mereka bahwa ia bukan hantu, maka Yesus menunjukkan tubuhnya bahwa benar-benar nyata bekas paku yang ada di tangan dan kakinya, dan mereka makan bersama untuk menunjukkan bahwa ia benar-benar memiliki tubuh yang nyata. Kalau hantu tentunya tidak mempunyai tulang dan daging. Nah, setelah murid-murid diyakinkan akan Kristus yang benar-benar bangkit, lalu mereka diutus untuk memberitakan akan kebangkitan Kristus yang dapat memberikan pengharapan kepada manusia yang berdosa. Segala dosa yang mereka miliki ketika mereka sungguh-sungguh datang kepada Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus yang mati dan bangkit, maka mereka akan mendapatkan pengampunan akan segala dosanya, dan mereka akan mendapatkan
kehidupan yang kekal di surga. Demikian pula dengan kita saat ini. Tidak ada yang perlu kita ragukan akan kebangkitan Kristus. Ia benar-benar bangkit, sehingga kita pun akan dibangkitkan dan dari kematian untuk mendapatkan kehidupan yang kekal yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kita yang percaya kepada Dia. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 14, Paulus mengatakan demikian. Andai kata Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Mari kita beritakan kebangkitan Yesus Kristus supaya banyak orang mendapatkan anugerah keselamatan yang dari Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami kembali bahwa Engkau benar-benar bangkit. Biarlah kebangkitan-Mu boleh kami beritakan kepada banyak orang, sehingga banyak orang boleh datang kepada Tuhan, percaya, mendapatkan pengampunan, sehingga mereka juga boleh mendapatkan kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap kami di dalam kehidupan kami masing-masing. Ketika ada jemaat yang sakit, biarlah Tuhan yang melawat mereka, memberikan kesembuhan. Ketika ada jemaat yang sedang mengalami pergumulan akan masalah ekonomi tengah situasi saat ini yang sulit, kiranya Tuhan juga memberikan jalan keluar kepada mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hidup kami untuk kami terus memberitakan kasih Kristus, memberitakan kebangkitan-Mu, sehingga banyak orang boleh mendapatkan keselamatan yang dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.